Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang tertib dan penyimpangan sosial. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nika Dek Mira Kamarati, absen 34. Perkenalkan, nama saya Ida Yudenti Parwati, nomor absen 14 dengan ikan. Perkenalkan, nama saya Niputu Febri Valentia Pratnyantari, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Kitanjali, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Putri Keisha Beriana Sarasmita, nomor absen 31. Jadi di sini saya akan menjelaskan tertib dan penyimpangan sosial. Tapi sebelum itu, norma sosial tumbuh melalui proses sosialisasi. Dalam proses sosialisasi, ditentukan pelaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, serta perilaku yang benar dan yang salah. Tujuannya agar tercipta sebuah keteraturan sosial. Proses sosialisasi ini dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat seperti lembaga keluarga dan lembaga pendidikan. Untuk lebih memahaminya, berikut penjelasannya. Tertib sosial menurut Sukanto, tertib sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian diri terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Menurut John M. Sipart, konformitas merupakan bentuk interaksi ketika seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat tempat tinggalnya. Tertib sosial dapat dilihat dari pelaku masyarakat mematuhi setiap peraturan dengan penuh kesadaran. Contohnya, tertib sosial dapat dilihat dari perilaku pengguna jalan raya yang taat terhadap rambu-rambu lalu lintas. Pengguna jalan raya yang memahami norma tidak akan melanggar aturan lalu lintas. Dengan menaati aturan yang berlaku, akan tercipta keteraturan dalam masyarakat. Nah, materi yang akan dibahas selanjutnya adalah penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial itu terdapat dua sifat penyimpangan, yaitu penyimpangan positif yang merupakan penyimpangan yang berdampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur inovasi, kreativitas, dan memperkaya alternatif. Sedangkan penyimpangan yang kedua adalah bersifat negatif, yaitu perilaku yang mengikuti nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk serta mengganggu sistem sosial. Nah, perilaku menyimpang itu melanggar tatanan nilai, norma, dan adat istiadat dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian sosial. Nah, pengendalian sosial dalam masyarakat dapat dibedakan sebagai berikut. Nah, pengendalian sosial yang pertama adalah pengendalian sosial preventif, yaitu pengendalian perilaku menyimpang yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan. Yang kedua, pengendalian sosial represif, yaitu pengendalian yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan dan bertujuan agar keadaan kembali teratur. Kemudian yang ketiga, pengendalian sosial gabungan, perpaduan antara pengendalian preventif dan represif. Nah, itu dia materi yang itu dia termasuk penyimpangan sosial ya guys, jangan ditiru. Penyimpangan sosial menurut berbagai ahli. Menurut Eli M. Setiadi dan Usman Kolik, penyimpangan sosial adalah semua perilaku manusia baik secara individu maupun kelompok yang tidak sesuai nilai dan norma yang berkembang dalam kelompok tersebut. Menurut Edwin H. Sutherland, penyimpangan bersumber pada pergaulan dengan orang yang berperilaku menyimpang. Nah, lembaga sosial berisi sekumpulan norma yang bertujuan mengatur pola tingkah laku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, lembaga berperan penting mencegah masyarakat agar tidak melakukan tindak menyimpang dan individu yang menganggap norma dalam lembaga sosial akan dikenakan sanksi. Nah, lembaga-lembaga yang dapat berperan dalam menjaga ketertiban sosial antara lain adalah polisi, pengadilan, adat, tokoh masyarakat, dan media massa. Keberadaan lembaga sosial bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan hubungan sosial guna memenuhi kebutuhan di berbagai bidang. Dengan adanya lembaga sosial diharapkan dapat menciptakan ketertiban sosial sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan harmonis. Ketertiban sosial tercipta karena setiap individu melaksanakan kewajiban dan menerima haknya. Ketertiban sosial juga mendorong terciptanya kondisi sosial masyarakat yang teratur dan terintegrasi. Syarat-syarat terwujudnya keteraturan sosial dalam masyarakat, yang pertama yaitu adanya kesadaran warga tentang pentingnya keteraturan masyarakat. Lalu yang kedua, ada yang norma sosial sesuai kebutuhan serta peradaban manusia. Yang ketiga yaitu terdapat aparat penegak hukum yang konsisten dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam upaya mewujudkan keteraturan sosial. Nah guys, jadi itu tuh juga salah satu contoh dari penyimpangan sosial. Makanya kita tuh butuh banget sama lembaga sosial. Nah makanya yang kayak gitu tuh gak boleh ditiru guys. Soalnya kalau kayak gitu tuh dampaknya tuh banyak banget.
terjadi penyimpangan sosial. Menurut Sukanto, Terhadap sosial yang benernya Meg.